Pak Kasat menganggap udah putus kontrak, habis kontrak, tidak ada anggaran, udah selesai. Jadi terhitung 1 Oktober sampai Desember kita tidak ada lagi kontrak kerja dengan para honorer Satpol PP untuk melanjutkan pekerjaan. Karena ya berbicara anggaran adalah kewenangan pejabat pembina kepegawaian, dalam ini Pak Bupati. Pak Kasat pun masukin orang, saya makin aman lagi Pak, karena Bapak itu berarti ada harapan gitu. Sebanyak 115 personil TKK tenaga kerja kontrak Satpol PP Kabupaten Bandung Barat Selasa menelan pil pahit lantaran harus dirumahkan terhitung sejak tanggal 1 Oktober tahun 2022 kemarin. Penyebabnya yakni upah untuk mereka tenaga honorer sampai bulan September. Artinya selama Oktober sampai Desember tidak tersedia. Terlihat jelas ratusan personil Satpol PP KBB pun pada Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022 melakukan aksi dengan cara konvoi, menggunakan sepeda motor mengelilingi kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Di sepanjang konvoi, mereka membunyikan klakson dan sirine sehingga memancing pegawai lainnya untuk menyaksikan aksi mereka. Saya sedih lihatnya. Saya sedih lihatnya bapak-bapak masih kalah sama PKL. PKL ditertibkan saja menentukan beri kewenangan oleh Pak Bupati untuk hal-hal menyangkut dengan anggaran honorarium di Satpol PP masih ada anggaran atau tidak, atau masih punya kewenangan atau tidak di tahun 2023. Karena saya pelaku di KBP Pak, saya bekerja di tahun 2007 di KBP. KBP berdiri saya sudah bekerja sama ngampar, sama-sama tidak ada meja, sama-sama saja. Saya sama Pak Jaya, tidak ada meja, tidak ada apa. Betul-betul saya mengalami ada kendaraan diambil di Satpol PP Kabupaten. Keinginan atau keluh kesah kami Pak bergabung jadi honorer Satpol PP itu dari 2008 awal sampai sekarang itu kan dari 15 tahun. Dari awal kami sudah menerima Pak status kami itu salah. Status kami salah walaupun yang disahkan dengan tanda tangan perjanjian kontrak kerja. Karena mungkin pemerintah juga sudah tahu di amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang ASN itu sudah tahu. Amanah Undang-Undang Nomor 24, Nomor 23 Tahun 2014 juga sudah tahu, sudah paham saya. Saya yakin pemerintah tahu. Tapi pelaksanaan di lapangan ya seperti ini. Bahkan saya sering di lapangan kalau bergabung dengan Pak Kapolsek, penertiban di lapangan, saya dalam hati merasa salah. Saya bukan yang punya kewenangan untuk itu. Hanya diberi surat perintah. Atas surat perintah itu saya melaksanakan bekerja. Atribut saya pun salah. Terus terang, atribut saya pun salah. Harus yang memakai seragam ini adalah PNS. Berarti saya mendapat kebohongan itu 15 tahun. Ya mudah-mudahan tidak jadi dosa. Sehingga harapan kami besar bahwa dengan seragam ini mungkin bisa mendekatkan informasi Pak dengan adanya seleksi kebijakan pemerintah pusat atau daerah untuk menganggap kami biar tidak salah, biar tidak bohong. Ternyata pemerintah pusat dan daerah itu sama, mendukung kebohongan itu, membiarkan kami dengan status non PNS, tapi kami di lapangan seolah-olah PNS, masyarakat tidak tahu kami PNS. Dengan gaya kami di lapangan nyuruh membersihkan PKL, reklame, itu selama perjuangan 15 tahun.
disampaikan kepada apa tadi kata Bapak Kapolsek itu simbol negara itu ya, simbol negara. Di sini ya kami inilah mungkin kalau ada manfaatnya ya kami dapat apresiasi, kalau salah ya kami bukan PNS. Ya sekarang saya harapkan untuk masalah dengan adanya pemutusan kerja lebih ke pemutusan ataupun dirumahkan ataupun diberhentikan, sebenarnya saya baru hari ini, walaupun ini belum tertulis dari Pak Kasat. Apa garansinya, apa jaminannya, apa bagi saya kalau misalkan di tahun 2023 bisa diperpanjang lagi? Terpunten Pak Kasat, abdi ngadugikan undang-undang punten pisan. Karena kemarin saya udah merasa aman kemarin di 2000. Kami itu bukan membeda-bedakan dari 2008 sampai 2013 setelah itu ada ujian TKH 2 honorer kategori 2. Kita bertahan sampai 2018 Pak. 2018 tetap kita personil 54 orang, tidak ada penambahan. Setelah itu ada pemilihan bupati yang ketiga, periode ketiga, itu ada penambahan lagi. Nah dengan itu saya motivasinya bukan merasa disaingi, tapi alhamdulillah aman berarti kita, karena pejabat berani mengangkat lagi. Setelah itu ada lagi revisi dengan ada kebijakan edaran Permentan itu untuk penyederhanaan pegawai, sehingga rekan-rekan honorer dan pembina saya jadi ke Satpol PP. Saya makin kuat, makin aman. Masuk lagi di 2021, Pak Kasat pun masukin orang. Saya makin aman lagi Pak, karena Bapak itu berarti ada harapan gitu. Ada harapan kami bisa dipertahankan gitu. Tidak seperti ini, belum bicara misi. Nah itu yang menjadi modal saya dari awal. Salah satunya yang memang kecintaan terhadap Bandung Barat sebagai warga Bandung Barat. Saya sangat menjaga Pak yang namanya tadi kantinnya, pemenang, bahkan dilaporkan juga secara persuasi, atau yang saya sering kalau dengan kepolisian masa-mata ya kesediaan kapanpun saya selalu siap untuk ditugaskan. Ini gayanya udah kayak PNS Pak, gayanya bukan PNS sama tak. Ya memang di luar itu harus semangat, harus siap gitu. Nah sekarang yang terjadi dengan ada wacana dirumahkan seperti ini, ya mungkin saya juga tidak bisa menjamin Pak, anak istri rekan-rekan saya, mungkin saya pribadi buat keluarga juga belum tentu anak saya besok bisa sekolah atau enggak karena tidak ada uang. Bapak bayangin aja besok saya harus kerja apa? Harus jualan, mungkin yang paling cepat ya jualan kalau ada modal. Kuliah aja saya tidak bisa. Siapa yang mau menerima tenaga saya yang gayanya udah kayak pejabat? Mungkin hitung-hitungan produktivitas Pak, tenaga saya udah lama. Begitu. Mungkin itu yang patut dipertimbangkan, karena tujuan pembangunan negara itu untuk masyarakat adil dan makmur. Kesejahteraan adil dan makmur itu. Kalau kita diputuskan seperti ini, kapan kita sejahteranya? Kapan kita bisa bikin generasi? Oke, tadinya saya cukup saya aja yang saya harap, anak-anak saya yang minimal harus bisa sekolah. SMA anak saya harus lebih tinggi dari saya. Itu cita-cita saya. Mungkin cita-cita rekan-rekan juga seperti itu. Jangan kayak anak-anak pejabat bisa sekolah di mana-mana, apapun maunya pasti terkabul. Tapi kami Pak, dengan gaji 3 juta saya harus mensekolahkan anak 4 Pak. Pak, tadi sampai ini masukan dari Pak Syed Maudi, paling nanti dari Pak Kasat memberikan masukan juga, tapi pada prinsipnya adalah dalam hal ini tetap beliau ada di PLT Bupati, karena beliau yang punya kewenangan dan Ketua DPRD dalam hal ini menetapkan atau mengesahkan terkait dengan penanggalan ini. Bisa coba dari saya, Bapak ada masukan itu? Silakan. Terima kasih Pak Ustaz, menyangkut dengan
yang bisa memastikan anggaran kan Pak Bupati. Bukan kepala OPD baik di Satpol dimanapun. Contoh sebuah proyek, ada proyek yang lewat tahun kan harus ada jaminan lewat tahun, berarti kan kepala daerah dan DPR. Ini pun sama. 2003 masih ada anggaran untuk Satpol PP yang punya kewenangan menjamin itu dari sisi regulasi adalah Pak Bupati. Jadi kalau memang Pak Bupati, ya kita setiap OPD bakal melaksanakan, karena prinsip dasar kepala OPD adalah pembantu kepala daerah, pasti akan dilaksanakan. Nah, untuk itu saya harap nih tadi Pak Usep secara langsung bikin surat ke Pak Bupati untuk berdialog. Nah, mau perwakilan, mau secara keseluruhan, karena itu adalah hak konstitusional Bapak-Bapak. Kalau dari sisi fasilitasi, kami nanti juga akan diundang oleh Pak Bupati, Pak. Nanti keluhan dari anggota kan jelas ya. Itu supaya bukan apa-apa. Kalau Bapak yang langsung itu adalah kehendak murni dari semua Bapak-Bapak. Kalau dari saya kedinasan sudah, anggaran mengajukan mekanismenya sudah, dengan rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 sudah, dengan Badan Anggaran sudah, kami sudah dari sisi institusi sudah selesai. Jadi kemarin tanggal 30 September telah diparipurnakan, sudah clear, selesai. Jadi tidak ada lagi bagi kami untuk memberikan perjuangan buat Bapak-Bapak. Nah, perjuangan Bapak-Bapak ya silakan Bapak dapat nanti mengajukan ke Bupati. Pak Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian yang punya kewenangan menyangkut dengan kepegawaian, baik yang PNS maupun yang PNS. Itu jelas dari sisi undang-undang, kita tidak berdebat undang-undang, oh begini kita. Yang penting Bapak silakan mau perwakilan, tidak perwakilan mengajukan surat ke Bupati. Dari hari ini karena 9 bulan dengan posisi Bapak-bapak posisinya sedang berproses pendataan di BKN kan gitu Pak. Yang itu yang punya kewenangan adalah Bapak. Nanti dari sisi kepegawaian bagaimana? Karena kami tidak tahu dari sisi kepegawaian harus bagaimana. Kali ini dari sisi kepegawaian bagaimana, dari sisi anggaran Pak Bupati bagaimana. Jadi nasib Bapak-bapak 2023 ya ada di tangan Pak Bupati, bukan di kepala OPD. Nah ini saya harap silakan dibentuk saja oleh Pak Usep, ya, Pak Usep sebagai yang paling tua di sini untuk bisa mengakomodir rekan-rekan. Jadi tidak apa-apa, silakan aja. Bagi saya, kata saya dari awal tidak alergi untuk dikoreksi, karena kita sama-sama untuk mengoreksi, memperbaiki. Karena prinsip dasar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi apa yang masih kurang hari kemarin kita selesaikan hari ini, apa yang hari esok harus lebih baik kita perbaikilah hari ini. Jadi saya harap nanti silakan Pak Usep, Pak Jaya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Bupati. Tinggal tayangkan aja suratnya langsung ke Pak Bupati, tidak lagi melalui kepala satuan. Karena kalau dari sisi kepala satuan nanti juga kami akan dipanggil oleh Pak Bupati. Jadi kami selaku bawahan Pak Bupati harus tunduk dan taat kepada aturan permainan sistem penganggaran. Nah, nanti bapak-bapak mengajukan ke Pak Bupati bagaimana ini Pak Kasat. Nah ini dari sisi kepegawaian mungkin nanti dari badan kepegawaian diundang oleh Pak Bupati, duduk bersama untuk menyelesaikan dari sisi regulasi keuangan, ada Bapak Bangda dari Dinas Keuangan, mungkin saja itu. Dari Pak Kasat tetap kembali ke anggaran. Bahwa anggaran ya Satpol PP ya kembali apa yang diinput oleh Bapak Bangda. Tidak bisa merubah lagi karena ya Pak Kasat menganggap udah putus kontrak, habis kontrak, tidak ada anggaran, udah selesai. Jadi bagaimana akhirnya kalau kondisi begitu menyikapinya? Kalau saya menyikapinya hal itu mungkin kami akan tetap memperjuangkan nasib ya, dengan cara mungkin melalui surat kepada PLT atau ke Dewan juga. Kan saya perjuangkan mungkin bersifat audensi sampai ada titik kejelasan gitu. Artinya saya juga bukan untuk mendorong pemerintah pusat
menyalahgunakan regulasi gitu. Kalau memang nggak ada ya nggak ada, tapi harus jelas gitu. Kalau bisa masih bisa diperjuangkan, ayo perjuangkan. Jadi tidak akan berhenti, perjuangan akan Iya. semangat. Terus semangat. Walaupun tadi sudah dijelaskan Baru begitu. tadi Pak Ustadz kan ini tadi dari awal juga saya harus nggak bisa kalau hanya ngomong dengan pimpinan Satpol PP karena sebagai pengguna anggaran bukan PPK gitu kan, yang dibenang PPK berarti. Tadi saya sudah pertanyakan masalah terkait hasil paripurna kemarin kan secara global kan tidak rinci. Nah setelah itu ada inputan ke bendahara, justru di Satpol PP bukan penambahan malah rasionalisasi dari 1,2 sekian jadi 7,6 760. Nah itu jadi Artinya Pak Kasat tadi menyerah gitu. aslinya Pak Angkat Kasat tangan. angkat tangan. Pak Kasat seandainya tidak ada anggaran tidak berani memperpanjang kontrak. Ya gini, bukan berarti pemutusan hubungan kerja ya. Kita di tahun anggaran 2022 ini APBD Kabupaten Bandung Barat menyediakan anggaran untuk honorarium anggota Satpol PP itu 9 bulan. Dari Januari sampai bulan September. Jadi hari kemarin per tanggal 30 September itu sudah keluar. Jadi terhitung 1 Oktober sampai Desember kita tidak ada lagi kontrak kerja dengan para honorer Satpol PP untuk melanjutkan pekerjaan. Karena ya berbicara anggaran adalah kewenangan pejabat pembina kepegawaian, dalam ini Pak Bupati dengan PN. Karena kepala satuan organisasi tidak punya kebijakan untuk menentukan anggaran. Yang habis masa kontrak itu ya 100 dibayar. Jadi ada hal-hal yang lain ya kami tidak punya apa-apa. Kami hanya menjalankan kebijakan karena PNS pada dasarnya menjalankan kebijakan pejabat pembina. Dan hari ini mereka meluapkan aspirasinya wajar. Sebab mungkin ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 1 tahun bekerja di Satpol. Itu adalah pengabdian mereka terhadap pemerintah kabupaten. Tapi apa daya, bagi saya sepanjang regulasi kita jalan. Sepanjang tidak ada regulasinya, apa yang harus dijalankan? Karena ya itu setiap PNS harus tunduk taat kepada ketentuan. Itu saja. Total Pak berapa Pak? 115. Secara keseluruhan dengan yang masih aktif Pak. Nah, begini, kalau yang aktif ya PNS di Satpol yang sudah berstatus PNS penuh 22 orang. Yang posisi hari ini pengadaan di tahun 2021 CPNS 40. Jadi kondisinya PNS 20 orang, CPNS 40 orang, dan tenaga honorer dari Satpol PP 105. Apakah siap pemerintah Kabupaten Bandung Barat kehilangan 105? Ya konsekuensinya Pak. Kita konsekuensinya selaku Kasatpol PP akan melaksanakan tugas sesuai dengan potensi. Dengan jumlah ya 62 orang ya mau tidak mau. Dengan kekuatan jumlah 62 orang mungkin kami akan banyak berkoordinasi dengan pihak Forkopimda Kecamatan maupun dari pihak Polres. Kalau memang ada hal yang lebih urgen untuk diteladui dengan komunikasi baik dari TNI dan Polri. Karena sesuai dengan ketentuan setiap ada kegiatan yang menyangkut kewenangan-kewenangan yang sifatnya penegakan tetap kami harus koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Setiap bulan ini kurang lebih hampir 300-an lebih 300 juta. Ya, 300-an lebih Pak, per bulan. Jadi kalau 3 bulan ini dana yang dibutuhkan kurang lebih 900 lebih. Nah, hari ini kondisinya kita sudah tidak ada anggaran untuk itu. Jadi dengan sangat terpaksa ya, mau tidak mau bukan kami istilahnya tidak tega ya apa boleh buat karena kami mengontrak kerjakan itu karena ada anggarannya, karena kami tidak boleh Pak dilarang mengadakan ikatan kontrak kerja tidak ada anggarannya gitu ya. Upaya kami sudah berbicara mereka jauh-jauh Pak, sudah 3 bulan Pak. Ini sudah dibicarakan dengan anggota itu 2-3 bulan, bukan hari ini. Sudah 3 bulan sudah diingatkan ini sampai ini, dan ke Bupati kami sudah disampaikan ke Pak Bupati ada keluhan-keluhan ini dengan mekanisme begini. Ya itu adalah kebijakan beliau lah Pak Bupati dengan DPR. Dari sisi budget anggaran kami sudah berjuang sejak di bulan Juli Pak, bukan bulan ini lagi, sejak bulan Juli Pak. Karena jelas di awal tahun sudah anggarannya 9 bulan Pak. Jelas kan? Di 9 bulan. Kami sejak bulan Juli sudah
sudah berbicara dan berkirim surat dengan Pak Bupati dengan kondisi begini. Ya, alhamdulillah. Ini arahan Pak Kapolres bahwa teman-teman Satpol PP yang memang berakhir masa kontraknya per 1 Oktober kemarin, Pak ya, bisa tetap tertib, memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Dan hari ini alhamdulillah teman-teman Satpol PP, mantan Satpol PP bisa kita arahkan untuk bertemu langsung dengan Pak Satpol di sini supaya bisa lebih aman, lebih terkendali, ya, tidak menimbulkan masalah di lapangan. Apalagi tempat ini tempat pelayanan publik. Arahan Pak Kapolres tadi jangan sampai pelayanan publik terganggu karena teman-teman mantan Satpol PP melakukan aksi-aksi. Alhamdulillah tadi kita berikan arahan, mereka bisa mau menerima dan kita arahkan ke sini dan beri penjelasan baik dari Pak Kasatpol maupun dari saya, agar teman-teman bisa memahami dan bisa tertib seperti yang teman-teman saksikan siang ini.